Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 59. Mas, kenapa kamu tiba-tiba cuek sama aku? Di mana perhatian yang kamu berikan selama ini? Kamu janji akan nikahi aku setelah aku melakukan apa yang kamu minta. Dan sekarang kamu sudah lihat sendiri kan? Perusahaan Adrian itu sudah bangkrut. Mana janji kamu? Setidaknya itu yang Nilam yakini selama ini. Ia merasa bahwa Farel begitu mencintai dan menyayangi dirinya. Setiap perlakuan dan kepedulian membuktikan jika pria itu benar-benar serius dengan perasaannya. Walau akhirnya Nilam mengorbankan keutuhan keluarga kecilnya demi bisa bersama Farel. Ia tidak peduli. Bahkan dampak buruk atas tindakannya yang membuat sang suami masuk ke dalam penjara pun tak ia hiraukan. Masa bodoh. Juga dengan mental putri kandungannya yang merasakan kehilangan sosok seorang ayah, juga ibu. Baginya, kebahagiaan hatinya yang terpenting. Setelah bermain di belakang Alfian, ia tidak ingin terus hanya bermain di depan. Ia tidak ingin terus hanya bermain dengan pria yang didambakannya sejak beberapa bulan terakhir. Ia pula ingin menjadi yang spesial dan satu-satunya di kehidupan Farel. Mendengar pernyataan Nilam, Farel hanya menanggapinya dengan senyum menyeringai. Nilam, untuk usahamu itu aku ucapkan terima kasih. Tapi sayang, yang kamu lakukan bersifat tanggung, tidak permanen. Jadi ibarat kata percuma saja kamu lakukan itu. Tidak berpengaruh apapun pada Adrian. Dia bahkan bisa kembali bangkit nantinya. Jelas Farel. Sudahlah. Sudah bersyukur aku menjamin kehidupan mewahmu itu, juga anak dan mertuamu. Kalau tidak mau, kamu tinggal pergi dari rumah yang aku pinjamkan untukmu. Nilam sontak tercengang, kedua matanya mendelik tidak percaya. Apa maksud kamu, Mas? Bukannya itu rumah sudah kamu kasihkan buat aku, bukan pinjam. Lalu janji kamu akan menikahiku, apa itu juga palsu? Tanyanya menegaskan. Dan kata sayang juga, cinta yang kamu ucapkan sama aku, apa itu juga dusta? Farel membuang napas panjang. Kedua tangan ia masukkan ke dalam saku celana, lalu menolehkan wajah ke arah wanita yang berdiri di sebelahnya. Maaf Nilam, aku tidak punya banyak waktu sekarang. Kita bisa bicara lain kali. Sekarang pulanglah, sebelum rumah itu aku ambil kembali, tuturnya. Ia kemudian melanjutkan langkah. Oh, jadi begini cara kamu menghadapi janji yang sudah kamu ucapkan, ha? Kamu pikir aku bodoh? Apa kamu tidak ingat? Farel Prayoga Hamdan, aku adalah kunci kejahatanmu. Aku bisa saja melapor tindakan busukmu itu pada Adrian atau bahkan polisi, supaya kamu mendapatkan ganjaran atas perbuatanmu itu. Langkah Farel yang sudah menjauh dari posisi Nilam berdiri, terpaksa ia hentikan sejenak. Lagi-lagi ia hanya melempar senyum miring, dengan hanya menoleh tanpa berbalik badan. Kali ini pria itu tidak menanggapi Nilam dengan ucapannya. Cukup menggerakkan kode tangan, dua ajudan pun siap bergerak. Ujian hidup akan selalu datang kepada siapapun manusia selama hidupnya. Baik itu sebuah kemudahan atau bahkan kesulitan. Semua menjadi ujian tersendiri, tergantung bagaimana manusia itu menghadapi. Adrian pun merasakan demikian. Permasalahan perusahaan yang ia hadapi saat ini tidak lain adalah kehendak Tuhan untuk menguji keimanannya, menguji pula kesabarannya dalam menghadapi hal itu. Terlepas dari pelaku utama sebagai dalangnya, Adrian tetap merasa bahwa ia hanya harus lebih mendekatkan diri pada
sang maha pemilik harta tersebut. Bukan waktunya untuk berkeluh kesah, menyalahkan berbagai pihak. Meski begitu, Adrian juga tidak akan melepaskan andai pelaku utamanya ia ketahui. Apa yang dia lakukan pun sudah jelas salah. Melakukan cara licik demi menjatuhkan usaha orang lain. Apapun tujuannya tidak bisa dimaafkan. Tepat pukul 11 siang, peserta rapat kantor telah bubar, termasuk Adrian. Ia baru saja akan keluar dari ruang meeting ketika ponsel di saku celananya berdering. Terpaksa benda berlayar datar itu Adrian raih sambil berjalan menuju ruangan, lalu menjawab panggilan tanpa menatap kontak nomor yang menghubungi. Namun langkah Adrian terhenti tepat di depan pintu ruangannya. Tangan kirinya bahkan sudah menekan engsel pintu dan hampir membukanya. Suara wanita di seberang telepon menjadi penyebab Adrian masih berdiri di sana. "Iya, saya sendiri," ucap Adrian menjawab pertanyaan wanita di seberang sana. "Iya Bapak, saya hanya menginformasikan bahwa istri Anda bernama Humairo Aziza sekarang berada di UGD rumah sakit. Silakan Anda bisa datang untuk menemui sekaligus melengkapi administrasi." Mendengar itu Adrian terpaku. Beberapa map di tangannya bahkan jatuh berserakan. Hingga suara di sana kembali terdengar yang kemudian membuyarkan lamunannya. "Baik, saya akan segera ke sana," tutur Adrian menutup sambungan telepon setelahnya. Tanpa pikir panjang, Adrian segera meminta Amira membereskan map tersebut. Kemudian berlalu dengan cepat menuju rumah sakit yang suster infokan lewat panggilan telepon. Setengah jam perjalanan dengan menaiki taksi. Akhirnya Adrian sampai di ruang UGD. Dengan langkah cepat ia masuk menuju ruangan luas itu dan bertanya pada salah satu perawat yang berjaga. "Pak Adrian?" Adrian menoleh cepat ke sumber suara yang memanggil namanya. Tepatnya di belakang tempatnya berdiri. "Iya sus," sautnya saat menyadari seorang suster di sana. "Anda dipanggil oleh dokter." Adrian pun mengangguk mengikuti arahan suster itu menuju ruangan dokter yang dimaksud. "Pak Adrian, sapa dokter Parubaya bernama Faisal. Silakan duduk." "Ada apa dengan istri saya, Dok?" tanya Adrian setelah mendaratkan pantatnya menghadap Dr. Faisal. "Begini Pak Adrian, saya turut berduka. Istri Anda keguguran. Dia harus menjalani kuret untuk membersihkan rahimnya." Jelas dokter yang seketika membuat Adrian terpaku. Seperti kilat menyambarnya di siang bolong. Begitu pula ungkapan yang pas yang Adrian rasakan saat ini. Entah cobaan apa lagi ini. Ujian hidup datang bertubi-tubi, seolah tidak lelah menghampiri. "Lakukan apa yang terbaik untuk istri saya, Dok," saut Adrian selang beberapa saat ia terdiam. Dengan langkah gontai Adrian keluar dari ruangan Dr. Faisal. Dihampirinya lagi gorden tempat Maira berbaring. Berharap sang istri tidak terpukul setelah mengetahui hal seperti ini yang ia rasakan saat ini. Namun sebelumnya Adrian memutuskan menuju tempat administrasi guna berniat melengkapi. Sesampainya di sana, ia terkejut ketika melihat tagihan rumah sakit yang sudah lengkap dibayarkan. Jelas sekali kata lunas menghiasi, menutupi beberapa angka biaya yang nominalnya cukup banyak itu. "Sudah lunas, Sus?" tanya Adrian memastikan. "Betul Pak, sudah lunas semuanya." "Tapi siapa yang membayar semua ini, Sus?" Adrian semakin heran, berharap suster di depan itu memberitahu. Orang yang sudah berbaik hati. Seakan dia tahu kondisi keuangan yang sedang tidak sehat ini. "Maaf Pak, beliau tidak ingin namanya disebut." Hanya itu jawaban suster yang tidak bisa lagi Adrian tanyakan apapun. Di satu sisi kesedihan
tidak semudah itu hilang dari benak Adrian. Tapi di sisi lain, setidaknya kesehatan Mairo lebih penting dengan secepatnya mendapat penanganan kuret setelah biaya administrasi lunas. Tapi siapa orang baik itu? Biar bagaimanapun Adrian harus mengetahui itu supaya bisa membalasnya di lain waktu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Wah, semoga Mairo tidak syok ya. Dan menurut kalian siapa orang yang berbaik hati itu melunaskan tagihan perawatan Mairo? Kira-kira siapa ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.